orang Betawi rata-rata tuh ciri khasnya punya kuburan keluarga. Nah dia punya kuburan keluarga. Berarti Betawi banget. Iya. Betawi. Salahnya dia nanam pohon duren di kuburan engkongnya. Nanam nih pohon duren, tak udah jadi setengah nih. Malamnya dimimpiin. Engkongnya datang ke mimpinya dia. Jap, lu cabut tuh pohon duren, akarnya kena jantung gue. Orang udah meninggal. Akhirnya di sini. Akhirnya dicabut. Pohon durennya dipindahin tuh sama dia ke deket kuburan encangnya. Dimimpi lagi. Masuk ke mimpinya dia, encangnya ngomong gini, dasar anak monyet gue kesandung mulu. Esok-esok kerja rodi. Asik. Bengine langsung ngeronda. Enak. Ono kici, ono jab adi. Kesamber gledek tembus margonda. Itu namanya varian Jawa. Pantun nih. Betawi ada dong Betawi. Pantun. Sama pantun. Balas lah buat kita ada pantun kan nih. Berasa study tour ya. Iya. Ada kan nih pantun nih buat kita nih. Pantun, kebanyakan pantun ceng-cengan. Gak apa-apa. Kalau pantun selamat datang kan Gak apa-apa, yang penting ada aja biar ada aja. biar kita enjoy. Maksimal. Anjay. Cimere naik motor baru. Cakep. Ada Kijang makan balon. Cakep. Semuanya jangan belagu mungkin keranjang galon. Kita kedatangan Kang Kicoy dan Jabadi. Terima kasih ya Kang dan Jabadi udah mau mampir ke sini ya. Keren. Dimension Vincent. Wih. Langsung aja gimana perasaannya? Senang banget sih mas gue. Seneng banget. Iya. Itu kondisimu pada saat apa tahu info itu? Tahu di mention. Gue di mention sama follower gue sih bang, lu diomongin sama Vincent tuh. Itu jam kapan tuh? Ah kagak tahu dah tuh. Waktu malam apa tuh? Uts. Lagi Yang apa-apa namanya keadaan aja. Orang kegiatan masing-masing. Iya kan orang kegiatan masing-masing. gue cari kan set. Gue download kan udah lu gue upload tuh. Alhamdulillah mas dari situ viral lagi tuh lagu itu tuh. Si Margonda Naik ini. lagi. Follower naik ya kan. Wih. Streaming naik. Warga sejahtera ya. Amin. Tapi informasinya kan Jabadi ini nggak berani podcast sendiri. Kenapa tuh? Ini ada dari Kang Kicu. Kenapa Kang? Ya sebenarnya sih brand-brand aja ya. Iya, cuman kalau lo sama misalkan dia doang nih, jatuhnya podcastnya 5 menit. Kenapa 5 menit? Kenapa? Introvert doi aslinya. Banget enggak? Iya. Enggak banget sih. Ya, sejak nggak kerja tahun berapa? Kenapa tiba-tiba Kayak dulu sejak Kan biar background story-nya tuh. Iya. 2018. 2018 di rumah terus. Di rumah terus. Biasa ada Sejak musisi. nggak kerja. Masih jarang manggung ya kan. Iya. Bikin lagu mulu di rumah Di mas. kamarnya mulu dia. Tapi sebelum itu maksudnya pernah kerja kantoran atau kerja? Pernah. Oh pernah. Pernah di Transmart waktu itu. Ngapain tuh Kang Jagang? Bisa ikan. Cepet banget ya, cepet banget. Ini Tinggal ini doang. Incing dua nih boy. Oke kerja. Terus 2000 terakhir kerja 2008. 2018. 18. Terus baru bikin sih kayak Margonda dan segala macam tuh. Margonda tuh 2025 mas gue bikin. Oh. 25 tahun kemarin bikin. Sekarang Jabadi ini komik apa musisi? Nah. Musisi dah kayaknya dah. Tapi basicnya komedi. Basic komedi. Kalau sekarang nih di terka-terka Jabadi Yono Bakri, kira-kira levelnya
mantepan Yono lah gila. Tapi streamer udah jutaan gila. Tapi kan gak di-mention Vincent. Iya. Nah semua bisa masuk Vincent bro. Musik folk. Kita ngomong gitu di sini ada geledek tau. Lebih ini. Malu. Hanya musisi semua ya. Iya. Kan aku musisi. Ada lagunya. Ya aku musisi lah. Oh iya gitu Oh sih. iya ya, aku tak sih gak musisi gitu. Kamu kan bikin lagu buat BNI. Tapi ini sekarang udah berarti panggungan musik udah jalan nih. Ambil ada aja Yon. Ada aja deh ya. Kang Icuk masih nemenin gak? Jatuhnya kita yang ngederek lah gitu. Oh. Jadi emang tadinya tuh gua manjap berdua. Awalnya nih. Awalnya berdua sama dia. Oh, duo. Iya, si Jab gue bantuin deh, namanya tetap Jab Badi aja. Cuman karena siklus males ya kan, gue cabut lagi, Iya. main lagi, cabut lagi. Nah akhirnya gue bilang, udah lo sendiri aja, gue bilang gitu. Gue di belakang panggung aja ngebantuin lo. Gua bilang gitu. Heeh. Itu memang Jadi kayak dari segi albumnya dia gue urus, promonya, kayak konten-kontennya gue urus. Gokil kicuy bro. Keren Tapi- keren. Keren. Tapi Cing, berarti kamu tuh multi talenta itu. Maksudnya geledek dengan Setuju. genre yang kayak gitu, judul aneh-aneh. Terus ini kayak Fox. Dia punya ini apa yang Gambang grup Betawi. Kromong. Iya, Gambang Kromong. Nah, iya kan? Gitu. Betawian, iya. Memang dasarnya Emang suka seni aja, iya. Itu ngebagi waktunya gimana tuh? Kebetulan kita minum bonito ya kan. minum itu. Bonitanya masih oke, gini. Gini. Kak, ini aja gitu kan ya berkesenian aja nggak ada kerjaan apa namanya bantuin Jap ya kan nggak ada kerjaan bikin lagu sama Gambang Romongan sama Benang Kenur. Oh. Kayak gitu. Tapi spesifik di Jabadi nih, kan dia kan folk itu kan, Ya. musiknya nih. Memang sukanya gitu apa gimana Jab? Dari dulu. gimana cuy? Jawab bego. Kita nanya ke siapa? Ke Jabadi lah. Iya. Secara selera musik nih. Iya. Tapi memang kelakuannya kayak musisi banget sih. Iya. Cuma kayak di panggung kayak cuma nyanyi udah nggak ada ngomong. Mendingan nyanyi daripada stand up tuh. Mendingan gitu. Dia kemarin kan showcase. Showcase albumnya dia. Pas lagi di pertengahan lagu kita ditaruh tiba-tiba lari ke kamar mandi kencing. Enggak ada ngomong. Nah ngomong kan kita bilang penonton tunggu ya kita kebelet kencing dulu. Ini ganti tiba-tiba aja gitar set ke kamar mandi. Ya, Gua kan daripada kencing celana cuy ya kan. ya ente kan bisa ngomong. Itu udah ngomong itu. Denger udah gitu kan harusnya kan balik lagi ya. Ini malah ngobrol sama orang. Ya Jadi sosok gua ya kan. Mungkin sebelum kita ulik Jabadi dari segi musisinya, coba kita pengen kenalan sama Jabadi dari segi komikanya dia. Di Depok bagaimana sih dia bersecara komik itu bagaimana dulu? Nah coba ente. Gabungnya tahun kapan? 2014. Lama sangkatan kita ya. Iya. Kalau nggak salah aku dia materi yang ini ya sih yang ini ayam. Oh yang ini truk ayam. Iya terkayam. Oh iya. Coba kita kenalan Jabadi dari segi Materi kita awal-awal Jabadi. Iya. Oh materi yang itu gua udah lupa sih tuh. Pokoknya punchline-nya jalannya mundur dah tuh. Punchline-nya itu tuh. Padahal jalannya mundur. Kalau beat pertama gue yang gue inget tuh yang ini sih. Ini nggak usah ini tanda bingung nih. Mau minum. Saya kan bingung narik kapan berkegiatan. Ya kalau yang gue inget sih, Materi yang ini pertama. mas yang Siti Bebenah pernah denger nggak mas? Apa? Siti Bebenah. Siti Bebenah. Siti bebenah. Iya. Yang gimana? Gimana tuh? Jadi gini, kenalan nama gue Jabadi. Dan nama itu adalah pemberian dari orang tua ya kan. Dan nama adalah doa dari orang tua untuk anaknya ya kan. Tapi ada orang tua yang justru yang beri nama yang aneh kepada anaknya. Contohnya waktu itu gue pernah ngeliat KTP ada orang namanya Minal Aidin wal Faizin ya kan. Ini motivasinya apa ya kan? Maksudnya apa coba gitu? Ya kalau namain anak mah yang bener dong gitu. Misalkan nih Mas Arif kan punya anak cewek dan pengen dia menjadi anak yang rajin. Mas namain Siti Bebenah. Biar rajin bebenah ya kan. Nanti suatu saat anak-anak pasti jadi Jadi apa? pembantu. Ada gini. Kenapa jadi khas Ganteng banget tuh. Sebelum dia punchline, itu ada pengantarnya. Itu Depok banget tuh.
Gimana tuh? Yang mengajak orang apa nih gitu ya? Wah itu berarti memang kalau dari segi komedi absurd lah ya. Iya, Depok Nanya banget, Jabadi. Depok awal kan itu Depok yang benar-benar udah diklaim absurd tuh sama orang. Iya, iya. Terus secara karir di stand up-nya sejauh mana tuh? Ya gitu-gitu aja sih mas, gue kagak gimana ya. Kompetisi. Iya, ikut audisi. Audisi gue lomba paling menang cuma berapa kali doang gitu, 5 kali doang sih. Waktu awal-awal mas ya, 2014-16 lah gitu. Setelah dari situ udah tuh gue kalah mulu tuh gue. Malu gue ikut-ikut lagi. Berarti kayak Suci itu gak pernah ikut ya? Gue ngikut cuman kagak pernah lolos. Suci berapa terakhir Suci nggak pernah, berarti nggak pernah. Suci pernah ngikut. Emang nggak pernah. Aku tuh ngapa tuh? Emang untung-untungan sih mas ya itu. Iya, untung-untungan. Iya. Berarti kayak wah udah nih nggak ikut audisi lagi. Kapan tuh? Main gue Suci terakhir masih ikut mas gue. Oh iya. Iya. Suci 12 masih. 12. Karena lu juga ikut cuy ya? Kagak ikut. Oh kagak. Emang kan ente kagak lolos. Ya ente ikut. Nah, ini lucu di kepala mau. Apa yang kata dia? Kata dia gini, gue biar lolos gimana itu ya gue bilang. Kata dia gitu. Gampang Jap, bilang aja lo orang kantin Kompas. Jadi saya orang dalam. Karena ini ada informasi nih dari Mumu katanya gara-gara Jabadi nih. Komika Depok kalau lagi stand up punchline-nya bisik-bisik semua. Yang kayak tadi, pasti jadi tuh. Berarti awal dari dia ya? Kalau mas awal dari Coki. Coki. Coki kan gue kalau dulu dikomputin sama Coki kan. Coki sama Alpi tuh. Nada-nada gitu. Lama-lama mah anak-anak ngikutin kan. Nah, awal-awalnya tuh nada-nada tuh dari Coki kan. Nana. Gitu. Terus lama-lama berkembang tuh nada itu, gue juga nggak tahu tuh. Nadanya berkembang. Bisa begitu. Bukan materinya. Berarti nulis materi dan nadanya apain? 2008 berarti kan Suci 12 masih ikut tuh, berarti masih mencoba lah ya. Masih aktif juga berarti kan di stand up. Masih. Masih nulis, masih kumpul sama stand up. Masih nongkrong masih. Masih ya. 2018 nggak kerja. 18 terakhir kerja. Udah nggak kerja. Jadi 2018 sampai 2026 ini hidupnya bagaimana tuh? Ya dari job-job stand up aja. Stand up. Oh berarti masih ya. Berarti masih rutin. Maksudnya ngisi-ngisi stand up. Masih ngekru. Di sela-sela Acara, stand up sama ngekru tuh ngapain dia Kang? Tidur. Tidur. Kagak gila. Gua aja gila. Tidur. Bukan itu. Tapi emang dia gak khawatir hidupnya. Kenapa? Tanahnya banyak. Oh, Maksudnya hidup enjoy. Gak khawatir. Ya bokap gue habis main BC kan tanahnya sini. banyak tanahnya banyak. Jabar ini berarti Betawi asli. Asli. Wih. Tapi baru ini aku ketemu orang Betawi introvert. Bener. Ya biasanya kan. Contoh Betawi itu. Iya, Iya enggak? Iya enggak? Iya benar. Sim. Iya kayaknya gue juga. Gue doang kayaknya. Teman-teman yang di komunitas yang Betawi semuanya tuh kan enjoy. Pada enjoy. Dia Cerewet doang gitu. yang introvert. Biasanya membawa suasana. Betul, gitu. memecahkan suasana. Soalnya satu keluarga semuanya keluarganya dia tuh jarang ngomong semua. Lo ke rumah dia deh. Lo ketemu encangnya dia. Lo negor. Kagak bakal disapa balik. Didemin. Kecuali lo kasih duit atau ngasih makanan Baru ngobrol. Ngomongnya apa dia? Non japnya di dalam. Gitu doang dia. Waktu itu gue ke rumahnya. Encangnya lagi main handphone nih. Ya kan lagi main handphone. Biasa gue parkir depan dia duduk tuh ya kan lagi main handphone. Gue ke kamarnya dia ke atas. Lagi nyantai tiba-tiba encangnya masuk. Ngomong sama gue gini. Handphone gue mana? Gue digini. Gue maksud gue tadi main handphone di bawah. Kok bisa? Lo bisa main handphone hilang ya? Tadi main. Apa sekarang duduk gue nyolong handphone. Sampai sekarang. Jangan bener ya? Kagak sih sebenarnya. Dia kalau nggak ada orang ya. Taruh di meja. Pas dia ke dalam, pas keluar lagi nggak ada. Nggak ada tuh Iya, handphone. naik kebetulan yang dilihat cuy. Siapa lagi yang ditegur ya? Anjir. Tapi iya, aku tuh ngerasa kayak teman-temanku di komunitas itu kan, wahoi pembawa suasana. gitu, Brother pasti kita ada. pembawa suasana. Apip sapi. Apip Sapi, Apip. Bang Dapit, Dapit. Diki Divi. Wah, gitu. Lagi.
Jabadi Nyala lah doang nih kayaknya yang introvert. Maksudnya kalau diundang Kick Andy, Kick Andy bete. Ada sumber monyet. Berarti apa? Berdua kan Kick Andy berdua, ini berempat masih bisa ngobrol. Iya. Kick Andy gini habis tanya. Berarti apa ya? Berarti kalau misal ngobrol begini di kepalamu apa yang sedang terjadi di kepalamu? Ya biasa aja sih mas, cuman ya nanya juga jawab ya. Hmm. Kayak tadi normal kan? Normal. Mana kan? Cuman ada kayak mandeknya dep gitu. Memang kan ciri khas teman-teman kita introvert tuh kan nanya, jawab sesuatu yang ditanyain. Iya. Yang nggak ditanya dia nggak akan ngomong. Iya. Tapi bener gak sih kalau introvert kayak itu nggak ada rasa pengen nanya balik gitu? Bener tuh mas. Gak ada sama sekali bener. Tapi iya bener-bener. Gak ada ya? Malas saya gitu. Kebiasaan kalau misalnya ditanya nih, apa kabar Jab? Baik, Ya, terus udah baik. nggak nanya balik Ya kayak nanya, lu apa kabar? Sehat. Cuman gak nanya, gimana kemarin lu? Ini. Apa gitu? Harus ya, Ngapain? Males. Tapi stand up kan ngajarin kita buat mencoba basa-basi sama orang kan. Iya. Nah kalau stand up kan ditulis ya mas ya, Iya. ngapalin gue. Nah makanya gue nggak bisa tuh nge-ripping penonton tuh. Oh, kalau Iya. kalau keganggu dari materi stand upmu goyang tuh berarti. Iya, biasanya begitu gue. Makanya gue ngapalin banget. MC nggak pernah berarti. Minum. Kalau nggak pengen, kalau nggak pengen nggak usah. tapi berarti kalau manggung nih, Iya. interaksi penonton, Ya normal-normal aja gitu mas. contohnya sebagai seorang introvert habis nyanyi teng lagu pembuka. Ya biasanya gue nyeritain lagu gue nih, ini tentang apa gitu. Udah abis itu udah nyanyi. Nggak ada lucunya sih emang informasi doang kan. Biasanya kan orang menggunakan skill kayak Yono misalnya. Iya. Terus Kicuy menggunakan skill stand up-nya Iya. buat ngajak penonton, minimal ngajak ngobrol penonton yang ada gelak-gelak tawa. Ya, biasanya kayak MC formalitas aja gitu. Nah kamu dari mana gitu. Kagak, ente sebagai musisi nih. Ente manggung bawa gitar. Apa kabar Banjarmasin? Sehat semuanya? Ya, itu kan biasanya. Dari mana mas? Dari sini kayak gitu. Kalau ente kan bisa main sehat friend gitu kan? Kayak Iya. biasanya gitu ke penonton. Oh, gitu. Sehat friend, udah gitu doang. Jadi kayak orang bangun tidur negor temen nih. Kayak temannya ada di depan, sehat friend. Anjir. Nah, tapi berdua ini ketemunya terus membuat project awal itu apa triggernya? Apa karena stand up Depok atau Pertama emang ketemu di komunitas. Depok nih. Depok. Ya kan, ketemu di komunitas Depok. Dia punya lagu bagus-bagus nih. Gue bilang, bisa nih kita olah Jab. Gue bilang gitu kan. sebagai jiwa produser tuh? Iya kan. Batman. Batman. Artinya Betawi manajemen. Sebelum sekali informasi juga buat teman-teman, Kicuy ini yang nge-handle semuanya soal geledek. Ya. Semuanya musiknya, produksinya, produser banget lah dia. Itu Kicuy semuanya. Baik semua ya, musik, lirik, Lirik semuanya dia Produce, yang handle. iya. Banyak banget kayak kemarin tuh dia bantuin Regen. Regen. Itu MD-nya Kang Kicuy. Ceng lagu reggae itu ya? Babagen nih. Babagen itu MD-nya Kang Kicuy. Memang di musik nih dia banyak bisa membantu orang lah. Iya. Lanjut. Nah terus ketemu lagu Gua bilang bagus. aja, kita olah Jab, lagu lu Jab, gue bilang gitu kan. Kita main berdua coba nih. Ternyata nggak dapet tuh feel ya kan. Pas ke sini, dah gue di belakang. Gue bilang gue ngurus semua apa-apanya lah, gue bilang gitu. Kebutuhan manggungnya. Pas lagu Margonda naik, gue bilang momennya pas nih Jab, coba kita bikin showcase. Gue bilang gitu. Itu kamu yang bikinin. Gue bikinin. Gue bilang lu tinggal main aja udah, gue bilang itu. Itu tiketnya laku 100 dia tuh. Gokil. Nah tapi gue sistemnya marketing door to door. Nyamperin ke orang sih. Jadi biasanya stand up Depok lagi open mic. Gua Pintain. gue samperin tuh Si penonton ini. iya. Ini teman kita Jabadi lagunya lagi naik. Terusnya pengen bikin showcase. Ya kali lu nggak support. Terus didapatkan dengan cara Gue bilang ini cuma 35.000 ya kan. Teman kita lagunya bagus-bagus. Ya udah bang beli nih bang ya kan. Terus ada yang bilang begini. Ini mau beli nggak? Gue bilang wah bang sorry tanggal segitu gue nggak bisa. Tenang. Lo pergi yang penting uang lo masuk. kehadiran nggak masalah. Iya masalah. Makanya kemarin gue caranya kayak begitu
laku cepet dah tuh. Alhamdulillah. Itu rame. Alhamdulillah 100 rame rame itu. tuh. Rame 100. Secara crowd udah oke tuh. Iya udah oke. Makanya kita mau bikin lagi nih. Nanti mungkin Apaan? mau bikin fisik album tapi dalam bentuk kaset. Terus gue mau bikin tour album namanya Tongkrongan Gilbert. Wah, apa tuh? Ada filosofi. Gilbert itu dari lagunya dia. Oh. Kalau nama Gilbert kan kayaknya kalau ke Gilbert kan identik sama nama-nama bule kan. Iya. Nama Gilbert tuh kayak nama asik buat nongkrong di kaum petani gitu. Kalau menurut gue Gilbert ya kan. Iya. Nah gue pengen bikin tournya tuh gang ke gang. Oh bagus. Jadi nggak yang mewah banget. Misalkan gue main di Jakarta Barat daerah Selipi. Tongkrongan ya. Tongkrongan. Di mana lu nongkrongnya? Posyandu atau lapangan bulu tangkis. Nah gue Iya. main di situ. Warkop misalnya. Warkop entah yang bisa. nonton 15, 10 yang Iya. penting. Pokoknya ngumpul, tapi iya. konsepnya gang-gang tongkrongan. Itu kayak yang gitu. dilakuin Eno apa ya? Eno ngamen di berbagai tempat. Di kafe-kafe. Di Iya, Bukan yang di panggung mewah, yang pokoknya deket sama Iya, penonton yang penting gitu. mau warkop, mau posyandu kita ngumpul speaker 1 sama buat mic. Iya. Udah main kayak Ini gitu. kan di kontrakan kan kita ada berapa orang itu. Nah, bisa tuh. Kita kan nongkrong juga di situ. Nah. Tur di situ boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Iya kan? Ada panggung-panggung. Di belakang tuh ada halaman gede tuh lumayan tuh. Nah, Kita bisa bikin nongkrong. panggungnya Iya. Ya brother. 50 orang masuk itu. Masih bisa. Terserah mau 20, 15. Teman-teman kita aja. Iya. Teman-teman komik ya kan. gas tuh. Gas Ya tuh. bener Bisa bener. nih, iya. Asik. Bisa tuh. Seru. Berarti turnya kan biasanya kan tur kan kota kan. Ciledug, Depok. Ini tuh bisa kayak RT ini. Bisa. RW ini. Iya. Pos sampling ini gitu ya. Jabodetabek aja udah. Iya. Wardrobe biasa aja warga. Oh iya. Wardrobe nggak Iya. terserah. Wardrobe terserah ya kan. Ajab, tapi yang membuatmu percaya diajak Kicuy. Karena ada yang ngurus kan ya udah. Daripada ada yang ngurus kan. Ayo sebelah saya aja ya. Bisa. Bener apa? Iya. Ya tapi bener gimana ya? Podcast Cing Abdel main. Kata Cing Abdel, Jap, kalau mau dengerin lagu lo di mana? Di prompter kan ada Spotify-nya dia. Harusnya kan, wah Cing, kalau mau dengerin lagu ada di Amazon ini. Dia jawab apaan? Tuh. Dia lagi disetel cuy. Nunjuk prompter. Dia setel doang kan. Betul. Aku sih nunggu Jabadi nanti di interview sama Kang Soleh. Sendiri. Kita lihat aku sendiri. Kita lihat Kang Soleh ilmu broadcastingnya semana menghadapi Jabadi. Tapi Kang Kicuy kan udah lama nih sama Jabadi di komunitas Depok bareng-bareng. Menurutmu sosok Jabadi ini lebih ke komika apa musisinya? Sebenarnya musisi sih. kalau Dari kata dulu gua. tuh ya? Dari dulu musisi. Soalnya pas gue pertama kali denger dia main gitar, anjir suaranya Iwan Fals muda banget gue bilang. Betul. Umur 28, Iwan Iya. Fals suaranya kayak begini nih. Iya. Makanya gue olah bisa kayak ini gue bilang. Asik. Batman. Betawi manajemen. Insting produser bro. Iya. Sama. Pokoknya potongan fee aman sama Batman. aman nih. Njap 5%, Batman 95%. Lucu banget. Kayaknya itu buat talentnya ada. Stage act kan dengan kayak gini, masa nggak diajarin atau dapat Coaching. ilmu? Coaching misalnya contoh nih, Nah, panggung kita belajar dari Kicuy sama Yono untuk menyapa menghidupkan suasana panggung. biasa aja ya gue ya. Ini apa namanya? Cara Ini kita bener-bener kayak ngobrol sama Sintayong. Ini kayak JJ-nya. gini maksud Openg Openg. cara lo apa namanya Steak menyambut ads-mu gimana? Iya. di panggung tuh gimana? Apakah lo menyambut penonton atau lo masuk panggung tuh lo harus melakukan apa dulu begitu? Iya. Kagak ada sih mas gue. Cuy, itu maksudnya apa? Ah, Tadi paham. Ini jelas sih. Anda Ini jelas. bodoh kalau gitu Pak. Tapi aku ngerti Mas Topeng, ngerti apa yang dilakukan sama Mas Jabadi. Jabadi itu ya udah dia jujur aja sama dirinya sendiri. Iya. Dia nggak usah mencoba untuk menjadi orang lain, katakanlah. Oh, Benar. Kan ciri khas komik tuh biasanya kan dinikmati selain musiknya juga Harus aksi semangat ya. panggungnya, ngobrol-ngobrolnya. Tapi kan itu komik yang A. hmm. Kalau Jabadi ya udah dia jujur jadi dirinya sendiri Iya, aja benar. gitu. Atau genre pengaruh. Kan kalau ini kan pop Wah enggak, malah
si Jason Ranti sering ngomong kan. Dia sering ngomong. Oh iya malah ngomong. Iya. Lagunya aja malah kata-kata gitu. Tapi Iya. emang gue bilang sama dia, Jap, kalau emang karakter lo kayak begitu, udah nggak apa-apa lanjutin aja. Nggak apa-apa, Karena iya. biar orang-orang tuh penasaran sama lo kok orangnya kayak begini sih gitu. Betul. Iya. Jujur ini aja kita temen ya, masih penasaran aku. Penasaran. Dia bisa, kita lagi nongkrong nih rame-rame nih gitu. Dia bisa nih nongkrong pulang tanpa pamit. Dia bisa pergi aja dia. Pergi aja deh. Malu ya gue kemarin. Ayo gorong motor kemana gitu. Kita nongkrong nih. Wah, iya. Jap. Tapi kalau podcast jangan tiba-tiba hilang. Kita masih ngobrol lah sejam. Karena memang karakternya dia sejujur itu. Jadi saking jujurnya dia makanya dia keterima sama orang menurutku sih. Oh, Jadi berarti nggak memang nggak mau merubah kayak aku harus ini ya udah ya kayak gini aja penonton udah seneng apa adanya dong. Bener banget Mas, lu sesama musisi ya. Wah, sabar. Kalau kamu ngomong gitu aku yang canggih. Soalnya kan suara aku kan gak sebagus itu. Tapi kalau misalnya Yono, stage panggungmu gimana? Kalau misal dateng nih, Karena sejujurnya sih orang tuh ngelihat aku tuh kan lucu kalau sok ganteng kan. ya, Jadi udah pasti aku tuh ngerasa rockstar gitu. Dengan niatan itu tuh bercanda. ya. Makanya kamu pakai jas-jasan. Iya, dan orang tuh selalu kayak wede gitu, kayak nggak pantas. Berarti sambutan penonton juga awal tuh, weh. Wede, iya kayak nggak pantas gitu. Jadi ya udah memanfaatin. Dan aku jujurnya juga gitu kan, suka ngomong, suka apa ya udah jadi diri sendiri aja. Di waktu nyapa-nyapa juga ngejuk-njuk juga. Justru kalau misalnya ada nada-nada yang lepas, ku aminin. Waduh, fals nih gitu. ulang ya gitu. Berarti Jabri benar-benar beda ya antara dia jadi komik sama musisi ini benar-benar Beda banget. Raim, Kang Kicuy, Hibzi, aku yang nyanyi itu siapa lagi ya? Zawin, Jawin. Ya. Aci, Rio Domatubun. Rio Dumatubun. Iya dong. 2011 tuh. Iya kan lagunya adalah buat lagunya Sari itu. Betul. Iya. Jujur saya hampir lupa. Itu semua komik stage-nya sama semua. Oh sama. Sama semua karena masih condong komiknya tuh. Iya. Ya kita kan ya. Benar iya. Kalau Kicu ya apa? Kalau misal ini bukan digeledek ya. Kalau di sendiri itu gimana Wah. cara ini? Menghibur banget. Tapi kan orang kan nggak tahu. Gacor banget sih gue. Iya. Kok biasa sih main cek nanya-nanya penonton ya kan. Dari mana Jakbar naik apa sini? Naik burung dara mereka begitu kan. Oh iya pantesan lepas megane begitu kan. Aku pernah sepanggung sama dia di Jakbar waktu itu. Oh iya. Yang sama Gambang Kromo. Benar. Ini session playernya ini dibacain, dikasih tahu budgetnya berapa. Bangkainya orang. Bangkai nih. Lucu banget semua masalahnya. Lucu banget. Salah-salah dengan jedar. Waduh gak bisa marah, budgetnya murah. Ada pemain dia yang salah-salah gitu. Aduh. Maklumi ya. Karena tuh diundang di acara salah satu pinjaman uang pokoknya di daerah Tomang tuh. Ya. Ya kan? Jadi kita ngehibur orang puyeng di situ tuh. Dia gak sabar yang nunggak. Kita hibur tuh kan. Gimana Bu terhibur? Gimana terhibur? Saya aja masih kurang gope. Itu beda-beda memang. Nah, case-nya komik Jabadi sama komik-komik lain yang bermusik beda sendiri memang. Ya. Ngeliat Aci aja beda ya. Kalau Beda misal, jauh. Dia mode musisi. Jauh. Beda banget. Jabadi memang case-nya memang beda sendiri. Makanya karena menurutku karena dia jujur makanya musiknya keterima. Tapi sejauh ini pernah dapat kayak job-job random gak kayak ini? Wah banyak Menghibur sih. orang puyeng belum ada. Iya. Banyak. Musik ini Musik. Walaupun Iya. musik Apa contoh? balat Fox. Apaan sih? Kasih tau gak Ci? Itu manggung samping danau. Oh iya. Jangan kasih tahu ininya kayak diundang siapa, tapi Iya, jangan Kasih tahu kondisinya aja. Iya waktu itu di Depok Ci ya. Di Depok ada lah pokoknya. Ya penontonnya ya lumayan lah tapi Ada. ya fokus makan roti aja. apa yang terjadi, yang ininya apa? Momen ininya maksudnya interaksi sama penonton apa yang aneh? Panitianya atau apa gitu? Kagak ada sih ya. Kagak Ada ada. Selama ini sih belum ada sih. Hmm. Kalau aneh-aneh. Kalau stand up kan pasti kita menemui panggung-panggung yang aneh kan. Iya. Kalau di musik belum ada. Belum ada kayaknya. Apa karena musiknya juga biasanya penonton yang musik itu kan lebih kalem-kalem nggak dibanding kayak Gledek. Kalem-kalem nggak sih penonton rata-rata? Kalem-kalem Dengan Mas. Iya. Kalau geledek kan Ngeledek gimana? Gledek kan Yang keren-keren. ura-uraan dong. Gledek kan Kalau kalau lagu musik ya. terakhir tuh yang judulnya
Kerja apa aja? Makin capek. Kerja apa aja? Nonton udah semua ke panggung semua. Naik panggung sih. Naik panggung. Nah, itu yang sering hilang tuh bendera, buku lirik, sama stenbook deh tuh. Dibawa. Wah, geledek sangar, boy. Amazon pada penyok cuy. Iya, sama pada penyok. Ini apa? Injek-injek. Injek-injek. Cikal bakal ngetinat Destar. Iya. Iya. Orang kemarin manggung di Depok di Popsival tuh kan. Penonton selalu gue suruh naik ke atas semua. Tiba-tiba 4 orang sikap lilin semuanya. Sikap lilin. Iya, gila gue bilang. Aneh-aneh banget. Terus main juga biasa aja dibiarin. Udah gitu. enjoy aja main. Main Kadang juga gue kalau main gitar nih udah lagu terakhir udah nih. Itu lagunya gue kasih penonton, gitar gue kasih penonton nih main. Suruh main gitu. Gue suruh main. Ada pas gue lagi main di Passport tuh kan, bang, gue bisa mainin lagu geledek. Oh, pakai aja nih. Gitar gue dibawa kabur ke hujan. Gitar gue ngapain? Tanpa batas bener-bener ya bener. Tapi ada kayak udah ada yang mengganggu nih, nyanyi diganggu, Iya. drum diikut di. Apalagi kan Oza introvert kan? Iya. Oh iya. Oza introvert juga dia. Introvert juga tuh. Di puyeng deh tuh pas main di Passport. Dikelilingin sama orang mosing deh. Sticknya hilang. Jadi sticknya hilang pas sticknya kelempar, anjing stick gua tuh lagi mana? Jadi cuma di satu doang aja. Jajakin dong. Iya. Tapi emang didikan ininya yang nyanyi juga kan. Dibiarin masuk ya masuk semua. Memang apa cara nikmatin musiknya emang gitu soalnya. Penontonnya enjoy-nya kan seperti itu, bukan? Iya, enjoy-nya kayak gitu memang beda-beda. Dan kalau di geledek nggak ada sequencer gitu-gitu nggak ada. Live. Kagak ada live semua. Makin salah makin seneng kan penontonnya. Jadi kalau sampai bersih suruh diulang lagi tuh. Kalau lagunya clean, oh, Iya. bagus nih cocok tuh. Bang, aku bersih ulang lagi bang, apa salah ya kan? Tapi musik kayak gitu memang suka atau ada influence? Emang bawaan lahir sih kayaknya dah. Dari Uh. dulu gue emang demen lagu kayak gitu. Dari lahir Kecil udah kok, genjreng. dengerannya siapa? Kecil. Musiknya. Iwan Fals ya kan, Doel Oke. Sumbang, Bob Dylan ya kan. Balat-balat Barat, gitu. Iya. Setipe ya, makanya. Kalem lah ya. Musisi-musisi tahun 45 lah tuh. Sabar. Gila. Iwan Fals juga gak setuju. Iya. Aku tapi pandanganku sama Kang Kicu ini setelah dia ngomong Batman ya, dia bilang wah udah setara Ernest ini. Ini musisi ya. Iya. Versi musiknya menangkap Iya. juga. Siapa aja talentnya Kang? Baru Jabadi. Ya gak jadi kalau itu udah banyak. Bang Romo enggak? Benang Kenur juga Batman Benang juga. Kenur. Benang Kenur Jabadi sama Benang Kenur. Benang Kenur ya. Iya. Komik juga komik sih. Hah? Komik ini gak? Komik juga. Komik tadi hari ini. Oh hari ini? Iya. Oh hari ini. Main di Metro TV tadi. Woi, lewat Iya. Batman tuh Lewat ya. Batman. Ais. Iya. Dan respect banget. Aku tuh menurutku ya, Kang Kicu ini orangnya hebat banget. Geledek tuh namanya udah gede, Mas Topeng. Tapi kadang-kadang ketika ada orang minta bantuan sama Kang Kicu buat nge-crew dia masih mau. Serius kan? Son masih banyak orang yang masih tanya ke Kicuy. Son. Dan masih nge-crew dia. Ya buat ngisi kekosongan aja ya. Iya. Yang penting kerja berkesenian lah ya kan. Tapi kan ada sebagian orang yang wah gengsi, ya kan? Wah udah talent nih, udah ngeband nih, udah nggak mau nge-crew lagi gitu. Kang Kicu masih mau tuh. Masih seneng aja ngelakuinnya gitu. Kayak waktu stand up fest tuh. Iya, kita ngobrol panjang dia. Heeh. Aku ngomong, Kang kalau sukses jangan lupain aku ya, aku bilang gitu. Kemarin terakhir katanya nyerpi Sony Iwan Fals ya. Oh iya, gitar yang umur 19. Udah ada pertanyaan. Anjing. Depok berbicara. Teknokan Depok. Teknokan Depok. Tapi ada beda gak Kang? Maksudnya dulu nge-crew yang masih orang biasa nih. Sekarang udah dengan nama besar gitu, ada mungkin orang lebih sungkan atau Kalau kita kadang kalau dibilang nama besar suka apa namanya kayaknya mungkin kalau ada yang menyebut itu berarti rezeki buat kita kali ya. Nah, jadi kadang kita biasa aja kali lah ya. Jadi sama aja sih sebenarnya sih. Sama aja Sama sebenarnya. aja sih iya. Benar-benar. Kan susahnya seniman itu menaruh egonya itu kan. Betul. Menurut gue. ngeri ini udah mulai filosofis. Jarang-jarang nih keluar filosofis. Aku ada pertanyaan buat berdua ya. Ah. Kalau ada label yang ditaruh ke masing-masing, pengennya dilabelin apa? Contoh, kayak Radit itu melabeli dirinya storyteller. Ernest melabeli dirinya komika gitu. Nah kalau Kang Kicu apa, Jabadi apa? Kang Kicu dulu dah. Kalau gue sih
seniman kayaknya. Seniman ya. Seniman aja udah. Karena Betul. seniman kan bisa ke semuanya tuh. Luas ya, Luas luas. ya kan. Betul. Nyanyi ayo, ngelawak juga ayo. Main film ayo. Main film ayo, ya kan? Iya. Heeh. Oh Jabadi. Kalau gue ya musisi folk aja udah. Musisi folk ya. Musisi folk aja. Iya. Udah komikanya udah. Ya kalau ada ini mah boleh lah gitu. Oke. Ininya tuh apa? Ya kalau pas mah iya. Kalau pas waktu dan uangnya ya. Kalau ditanya deg-degan mau stand up apa manggung? Stand up sih mas. Stand up memang parah ini ya. Kalau stand up Iya tuh emang harus ada beban buat ngelucu. Bebannya Mas. ya, Iya. Parah banget tuh Masih. stand up. Sampai gue biasa anak-anak kalau sebelum manggung kan nggak doain makan ya. Mual-mual. gitu. Nah kalau musik mah gue apa yang gue makan. Iya. Benar Di kebalikannya. backstage gitu malah sikat-sikat ya. Iya kebalikannya. Happy kalau backstage musik happy banget ya. Bener. Udah banyak disiden panitia. Bener. Beda jauh. Coba bedanya backstage musik sama stand up. Stand up sih kayak lagi banyak orang tuh kayak support harus lucu loh, harus lucu. Iya. Terus saya udah gitu kalau misalkan kita stand up nih, Mas, saya makan dulu makan. Gue bisa nolak gue. Iya ya. Ya. Terus saya, ntar aja gue gak lucu juga. Gue pesen apa namanya payakumbu juga boleh kan? Kalau kagak lucu kadang mau minta sisanya kagak enak. Sisanya lagi ya. Mending langsung pulang aja kan ya. Pulang aja iya. Tapi kalau legaan mana? Misalnya habis manggung nih sama stand up yang pecah banget. Gue sih lebih puas stand up kalau gue. Ah. Karena dilakuinnya sendiri, kita mikir sendiri Iya. dan kalau bonusnya itu pecah banget itu wah euforianya bisa sampai sebulan Iya. kayak gitu. Jabadi. Kalau gue sih dua-duanya. Sama ya. Iya, Sama karena gue kalau dapet job stand up ngebom mulu gue anjing. Jadi kalau pecah tuh senang banget gitu. Iya. Kalau di compare-nya ini sama Sun deh. Sun sama manggung gitu, manggung nyanyi. Sun kayaknya ada. Lebih happy-nya di Iya. stand up gitu. Karena bisa wah berhasil nih gue bisa. Ya, ada tekanan validasinya di awal ya. ya. Ada tekanan di awal. Kalau musik itu kan memang menghibur ya. Buat orang seneng aja. Iya. Terus kalau di stand up kan ada kategori berhasilnya lewat tawa penonton nih. Nah kalau musik kamu Nah, perform iya. di Jabadi, kategorimu berhasil sama ngebomnya tuh gimana? Ada nggak? Pada nyanyi kali ya? Itu benar. Pada nyanyi. Jadi kalau di musik Jawabannya dinilai. Dan menurut perasaannya coba. Pada nonton nyanyi gitu. Singelong. Karena kalau kagak kan orang pada sibuk makan ya bodo amat ya. Oh itu ngebom hitungannya tuh. Iya Ya. ngebom tuh. Tapi kan kalau musik orang makan pun kan tekanan nggak seberapa aja dibanding kita. Betul. Cuman sedihnya tuh berasa banget sih. benar. Nah kalau Cing, keberhasilan kalau manggung tuh menurut lu Sama sih. Yang pertama kalau karena gue genrenya di hardcore punk tuh pas kan kalau hardcore punk tuh lebih enak di singlong ya kan. ya. Iya. Misalkan kerja apa aja penting capek itu bareng-bareng semua enak tuh. kita Terus saya saling step dive, Salut, surfing semuanya. Panggung Ngeliat hancur, crowd itu semuanya ya. tuh. Ih. Jadi kayak keberhasilan dalam sebuah band gitu. Semakin suasana ibaratnya chaos itu semakin. Iya, ya. benar. Nah kalau Kenur Benang Kenur tuh konsep Gambang Kromong yang apa namanya yang emang jalurnya beda sama Gambang Kromong lainnya. Kalau si Benang Kenur ini lebih banyak main di tempat-tempat gigs yang bukan kesenian tradisi Betawinya, malah kita pengen ngenalin Betawinya dari situ. iya. Kayak kemarin diajak main di Pespor, Synchronize, Oh. terus Soundfest, Sound Project. Nah, malah ngelewatnya kayak begitu semua. Bukan yang di kesenian Betawi pada umumnya mainnya ya. Kalau yang kurasain bedanya stand up sama musik, kalau stand up itu kita habis berhasil, rasanya tuh adrenalin tinggi, happy. Nah kalau musik itu haru. Oke. Bedanya itu tuh kayaknya kalau aku ya. Misalnya ada orang nyanyiin lagu kita tuh, itu kayaknya rasanya dalam gitu. Iya, Aduh benar. ya Allah ada yang nyanyiin laguku nih gitu. Iya, seneng. Kalau stand up kan, berhasil gitu kan. Enggak kalau berarti kalau misalnya diabaikan di stand up sama diabaikan di nyanyi lebih sakit mana? Stand up sih. lah. Iya. Stand up. Iyalah nyanyi itu kan karena ya lebih dinikmati. Sama tuh di perasaannya apa- Mas Arif, sama-sama dalam kalau nyanyi tuh. Misalnya kamu nyanyi nih, terus orang nggak tahu lagumu atau nggak mempedulikan kamu lah. Jatuhnya tuh bukan marah, tapi sedih. Iya. Kalau stand up tuh kan kalau kita nggak diperhatiin kan marah kan. Perasaannya tuh marah Kadang gitu. lewat bolak-balik. Oh, itu tuh marah gitu. Iya, Kalau betul. di lagu tuh sedih gitu. Kayak dalam ya Allah gitu. Soalnya kalau band kan sepantas-pantasnya kita diundang, paling pantas tuh
Bas main di mana? Di kafe. Ah. Nah, paling band tuh ya kan, Iya, di iya, kafe atau di lapangan bulu tangkis lah misalkan begitu kan. Nah kalau stand up kan kadang Mas bisa stand up nggak? Kita nggak tahu tempatnya di mana tuh. Ya, ada. Betul. Di lampu merah. Penontonnya Di gimana? mall, di mall ya kan. Oh di mall, berarti di lobi utama nih. Iya. Gue pernah stand up jadi di tempat ini di samping pintu masuk pengunjung. Yang ada satpam namanya. Iya, jadi kita Orang ngehibur. lewat doang Iya, ya. jadi kita ngehibur security sip 2 aja. Nah, tapi sebelum kita akan nantang main lagu, tapi aku penasaran dengan lirik ini agak beda jauh nih antara Gledek sama Jab. Jab kok dapat lirik romantis, menyentuh itu. Gue sih banyak-banyak baca sih Mas. Oh iya. Iya, baca kayak Bacanya apa ke novel? Khalil Gibran. Udah Iya, lama iya. tuh. sama kayak bikin materi stand up kan harus banyak Referensi. referensi, banyak-banyak baca gitu. Apa media bacaannya apa? Buku apa? Apa cerpen-cerpen gitu, cerpen fiksi-fiksi gitu. Oh, dapat ide-ide kata-kata itu dari kutipan-kutipan cerpen atau ceritanya cerpen itu? Iya dari cerita-cerita, wah ini bagus nih kata-kata nih. Kata-katanya yang diambil berarti ya? Iya katanya bagus nih, sudut pandang, wah jarang gue denger gitu ada kata-kata misal kayak hegemoni, ini apaan? Oh, kata yang menarik dulu cari tahu artinya, baru Tahu jadi artinya, lirik. iya. Nih, kan semuanya pada bikin lagu nih kan. Nah. Kan kita dari di awalnya ya, gimana caranya ya? Kang Kicoy kalau bikin lagu, Nah, awal yang harus dilakukan Kang Kicoy apa? Kalau gue bikin lagu biasanya gue bikin chordnya dulu tuh. Oh, chord dulu. nada dulu. Bikin chord ya kan, chordnya udah jadi, baru gue bikin liriknya nih. Biasanya gue share, gue biasanya Chord sama notasi berarti? ya notasi semuanya. Oke. Tema untuk temanya? Temanya yang seadanya di pala gue aja. Oh, yang Misalkan gini, yang relate di kehidupan umum kayaknya kasir kalau kebanyakan orang kasihan juga ya. Oh, Ya kan? Orang nggak sabar nunggu bakso dibungkus ya kan, pengen bayar ya kan. Wah namanya, judulnya kasir migrain, gue bilang gitu. Kasir migrain ya kan. itu kepikir, maksudnya kerja apa yang capek, kasih mikirin itu kepikiran tiba-tiba Nah, atau gimana? ini aja, kadang gue kalau ke warung-warung yang rame tuh suka ngeliat kasir emosian karena yang orang pengen bayar itu kagak sabaran. Jadi dia menimbulkan migrain. Menurut gue karena gue ngeliat Paramek 4 tablet di situ. Itu dijual. Dikasih. Memang dapat tuh obat-obatan. Tapi kan asumsi boleh. Iya, makanya nama kasir migrain digledek. Yang kiper? Mimpi jadi kiper. Nah, mimpi jadi kiper. Mimpi jadi Diksi lucu doang gitu. Itu sebenarnya gini, itu sebenarnya ceritanya Wancoy. Jadi ada kiper daerah Kalimantan yang gondrong tuh, gue namanya Sape. Jadi pokoknya ada orang pengen jadi kiper tapi lewat mimpi. Gue bilang namanya apa ya? Kira-kira gue bilang gini, mimpi jadi kiper, gue bilang gitu. Tapi kalau buat Gledek tuh memang fokus liriknya yang gitu-gitu ya? Iya, Kocak-kocak liriknya. Enggak yang mau angkat isu-isu biasanya kan popang keras-keras gitu kan bahasanya tuh. Kita ngambil yang lirik-lirik aneh-aneh aja, yang goib-goib sih. yang kayak kerja apa aja penting capek, Senin ke Selasa ngelatih Puma ya kan. Diksi lucu semua. Iya, Selasa Rebo Diksi lucu semua. Jadi kok bisa ngelatih Puma? kerja di Ada pabrik. yang protes. Diksi lucu semua. Kalau udah liriknya ini diksi lucu semua. Ya, itu kan orang ngelatih Puma ada kan? Ada tapi. Pasti ada. Taman safari ada. Lah singa. Senin Selasa ngerti Puma, Rebo Kamis kerja di pabrik baterai ya kan. Kamis ke Jumat ngelatih Wing Chun. Itu kan sebenarnya kalau kita resapi kan memang ada yang ngelatih Wing Ya Chun. kalau dicari sih ada sih. Tapi kalau itu dilakukan satu orang sih aneh ya. Habis ngelatih Puma. Nah itu tadi Gede. nilai kejujurannya Kicoy. Karena Kicoy emang orang kayak gitu, makanya nulis liriknya begitu. Nah kalau ini Jabadi ngedapetin Margonda ini dari mana? Awal mulanya? Ya namanya komik kan bikin Dari materi keresahan. dari keresahan gitu. Ya. Nice. Anjay. Lagu juga gitu. Lagu gitu juga. Iya. Wah apa ini? Wah Depok kayaknya. Kenapa? Gue Kenapa lagi Depok? resah banget gini. Nah, Karena gue melihat di Depok cuma Margonda doang yang dibangun gitu. Kalau lo ke Sawangan nih, Pasir Putih, Nur Messi Rais tuh. Allah. Itu kayak kagak diperhatiin mas. so kan lo punya ceritanya kan yang waktu itu kan di trotoar biasanya ada yang kuning-kuning apa namanya tuh? Ya apa sih namanya? Yang buat Jalan yang di jalan. Bukan zebra cross dong. Yang bukan pembatasnya. yang di trotoar tuh yang tengahnya kuning-kuning.
Yang buat blind spot apa sih namanya? Atau orang yang cerita ente yang itu yang aku Oh iya itu. yang dapetin itu kan lo pernah ketemu kan? Ah lupa lagi. Siap. Ya pokoknya Nah itu deh ngedapetin dari mana? Dari kalau dia kan dari note dulu. Habis itu liriknya. Kalau di Margonda di apa? ya kadang-kadang gue nyari validasi dari berita, gue baca-baca berita. Oh yang bener nih, keresahan gue ternyata terwakilkan nih gitu. Wah, sama. Terus gue nanya-nanya sama temen kan, di mana orang Sawangan trotoarnya kagak ada, iya kan? Kalau di Margono udah 7 kali mas ganti trotoar. Oh, baru tahu nih aku. Iya, ternyata Yang lain nggak dibangun tapi di situ ganti-gantiin mulu. Oke, Iya. itu awal keresahannya tuh kan. keresahan gitu. Oke, Dan terus terciptanya notasi, chordnya, temanya itu gimana? ya kalau gue sih bikin lagu ini dari humming-humming dulu gitu. Oh, ini biar narik nada. Nggak ada gitu. Tapi itu ciri sana-sana banget tuh, nulis materi dari yang dekat-dekat, Iya. nulis lagu dari yang dekat-dekat. Karena dia orang Depok, nulis sama Margonda. Jadi iya. jujur, jadi Benar. jujur. Tapi berani mengambil kota kan jarang ya, lagu-lagu kota kan kayak Jakarta, Anyar. Kenapa akhirnya mengambil nama si Margonda? Kan biasanya situasinya Margonda, tapi kadang judulnya mungkin beda gitu kan. Lain, biar relate ke kota-kota lain. Iya, gitu. kalau ini kok berani apakah? Ya apa yang dirasain sih mas itu Margonda gitu. Karena kan gue orang situ juga kan. Gue banyak kenangan lah di situ. Kayaknya kayak materi stand up, nulis yang dekat-dekat. Kalau dia tiba-tiba nulis Sydney gitu, jauh, kejauhan. Simatupang ya kan. Simatupang jauh. Jadi orangnya sok tahu ya kan. Iya. Kalau Margonda kan emang orang sono. Iya, sono. Iya. Benar. Kalau yang ini Yudi doain? Hah? Yudi doain. Nah, Yudi itu. doain. Itu kan katanya buat komik. Iya itu. Ada lagu judulnya Yudi Ada doain. yang didoain. Itu nama Gimana sih komik. lagu? Main Gimana Jak, sih lagu? main. Coba. Didoain. Boleh gak kalau dimainin? Sekalian kita nyanyi-nyanyi dong. Yudi doain judulnya. Si pelawak malam yang bernama Yudi doain dengan lelucon andalannya mampu untuk meledakkan bom tawa yang sering kali gagal dinyalakan, menyapu kelam mengisi warna di hati yang kesepian. Namun tak ada yang tahu, terkubur dalam batinnya penuh duka dan lara. Iwan Fals bro. Ya itu Berarti semua keresahanmu akan kamu tulis jadi lirik lagu, insya Allah. ya insya Allah ya. Ya itu lagu komik-komik kan biasanya komik ngibur orang kan. Ya. Ini kagak tahu kan kalau komik ini lagi ada Masalah. masalah Iya. gitu ya kan. Ya itu tentang komik-komik yang udah lama berkecimpung tapi kagak naik-naik tuh. Yudi. Yudi doain deh, kita doain deh. Dia juga punya lagu. Jadi Tul Gilbert ini dia sekarang promo lagu baru. Ya boleh boleh. Si Noni itu. Oh itu Oh, iya, boleh. Ini udah kasih narasinya dulu. Jadi Apa Si sih Noni Noni? Apa sih Noni? Noni itu komik komik Depok. juga. Komik Depok. Depok. Komik Depok. Nah, jadi dia sebenarnya multi talent juga, Oke. apa aja bisa lah. Cuman, Sulap gitu. Ya, Ini, cuman ini rambutnya kebakar bukan? Sama. Sebelum nyanyi ya. Jangan dulu apa dulu. Sebelum nyanyi. Background story-nya dulu. Noni kok bisa rambut kebakar tuh gimana? Ada dia sulap kalau nggak salah. Nah, iya, sulap. bener. Oh sulap tapi Main sulap. Terus kenapa kamu nulis lagu soal Noni? Karena dia unik aja cuy orang Noni itu ya. sebenarnya orangnya kalau secara fisik Biasa aja. bukan biasa, cakep. Cakep. Serba bisa orang. Cewek apa cowok sih? Ini Cewek. ini mas. Bidang video klip Jason Ranti yang Stepan Anak Seni. Oh. Yang rambutnya merah itu. Iya. Unik makanya tertarik Jabadi ngelihat wah aku tertarik sama karakter Iya. orang ini. Unik tuh orang. Ternyata dia punya sesuatu yang beda di luar nalar orang-orang gitu. Apa tuh cuy? Hah? Apa? Ya membakar.
itu. Ayo, nyanyiin Noni. Ini dia Jabadi Noni. Gitu ya. Noni, kenapa kamu bakar diri Noni? Padahal kamu cantik sekali Noni. Na 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 na. Langsung rap ya. Noni 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 itu si Noni bermain sulap tapi disulap menyulap-nyulap itu kerja si Noni. Teman-teman komika di Depok jadi lagu semua. Rispo ada nggak Rispo? Bikin dong Rispo dong. Rispo. Ayo coba kita tes. Ayo kita Rispo ya. tantang. Kita Rispo. tantang bikin musik-musik dari komika-komika. Bikin lagu dari Rispo. Rispo sekarang. Main di Rispo berarti ini. Wajahnya aneh, rupa matanya suka menghibur orang. Selalu bertanya pada tetangganya, Ibsi Hoir korbannya. Orangnya unik, suka bikin jengkel. Orangnya unik, suka bikin jengkel. Otaknya ketinggalan di bengkel. Nah terus nada-nadanya kan suaranya kan khas banget nih ini ya. Sama nadanya nih. Itu sadarnya kapan tuh kalian berdua tuh punya potensi? Ya, kalau gue sih dari ini SMP mas. SMP udah sering-sering gini sendiri. Iya gue bisa main gitar dari kelas 5 kan. 5 SD. SD. Dan itu udah box langsung tuh. Iya. Garis. Enggak dulu gue. Harpa dulunya. Agak gede banget ya. Nongkrong lempar apa kegedean kan gitar aja. Kecapi ini mah cuy. Harpa, tapi begini. Kecapi ini. Oh ini. Harpa yang gede. Iya. Yang melengkung. Dari 5 SD udah bisa main gitar tuh. Gitar gue nyanyi ini kangen band ungu. Iya. Oh masih. Iya masih. Itu. Terus validasi pertama dari temanmu suaramu bagus dari pas kapan? Ya SMP itu. SMP. SMP. Udah manggung-manggung di ini ya. Biasanya acara-acara SMP gitu. Biar BCA 5 SD. Yang malam minggu. Kan biasanya kan ada kan. Sama Batavia Dancer. SMP udah gebiar BCA. Paling nongkrong, pas nongkrong kali ya. Iya, nongkrong di kadang-kadang suruh maju tuh, suruh nyanyi depan kelas. Oh iya. Oh, iya. Oh, sama guru-guru. Depan kelas, ya kan, nongkrongan gitu aja sih. Berarti ini ada yang dengerin suaraku nih gitu. Iya, Berlanjutin terus. Mulai pertama kali bikin lagu. bikin lagu SMP juga. Wush. Oh iya udah ini. SMP ya cuman jelek banget, cringe banget anjing. Coba masih ingat gak lagunya? Udah lupa sih. Itu Soalnya apa waktu itu itu? direkam bener atau direkam biasa? Ya iseng-iseng aja mas, gue bikin lagu kan, jelek anjing, buang. Pengen bikin lagi buang, udah gitu ya terus. Gitu tapi dicoba terus. Oh secara gak langsung itunya yang terasa tuh. Karena dari SMP udah coba. Iya. Emang dulu SMP Chris tuh bikin lagu soal apa? Temanya. Tentang biasa namanya anak sekolah kan sosok kritis kan. Wih, anak-anak sekolah sosok kritik kayaknya cinta-cintaan deh. Dari sekolah. Karena kan gue dengerin Iwan Fals kan. Oh, backgroundnya Marginal, itu. ya kan? Heeh. Iya kayak gitu-gitulah. Apa moralitas apa? Oh iya judulnya dulu penjajahan moral tuh. Ingat gak sih? Kagak Lirik gue kali deh. udah lama Masa banget. Lagu pertama. Ingat gak? Lagu pertama yang kamu bikin. Iya. Oh ini ada. Langsung. Ini sebaik nih. Ini pertama bener nih. Ini lagu pertama yang bener bikin nih. ya. Bukan pertama Kelas berapa? bikin saat Kelas ini berapa? ya. Pertama Kelas berapa nih? Momennya. SMA kalau nggak salah. SMA. SMA. Set gila langsung. Anjing, ngeri banget. Aku lagi ingin kayaknya aku inget juga dah. Lagu percintaan. Sejak pertama ku mengenal dirimu, ku merasa suka, ku merasa cinta kepada dirimu. Ku ingin ungkapkan saja, namun aku malu. Harus bagaimana
untuk mengatakannya kepada dirinya. Ref nih. Oh kasih, ku sangat menyukaimu dan ku benar-benar suka. Gitu. SMA banget. SMA. Dan liriknya masih normal ya kan, masih normal. Gak ada wawasan. Gak ada kata-kata paramex gitu. Gak ada. Ini kayak lagu baru jadi nih, Ci. Kagak udah lama. Oh, udah lama. Yang lo jadi yang lo nyanyiin ini lagu Kegledek. Coba. Kan Belum asli rilis. asli udah rilis, asli kayak gini. Ada pesan datang yang buat aku tumbang hingga jatuh di seluruh arah. Seperti mimpi masih belum percaya karena kau kemarin baik saja. Aduh. Dan mulai gelap, cahayanya pergi, terasa kosong ruang dalam hati, dan kuning mati, patah hati lagi, dan semua pupus harapan yang kutanam. Ason. Itu lagu Gledek, Ci. Itu lagu Gledek. Tadinya lagu gue sendiri. Oke. Cuman gue pindahin ke Gledek. Ke Gledek liriknya gue ganti. Itu awalnya ini tapi. Awalnya ini ya. Enak tuh, Ci. Ini udah enak. Ini nanti yang Jabadi satu album berapa lagu? Berapa rencana? 10 kali ya? 10. 10. Yang udah dilempar? 6. Nah, Ternyata tahun ini rencana 4 lagi lah. 4 lagi. 4 direkam. Tapi lagunya udah ada. Baru ada 3. Mereka sisa satu. Iya. Tapi keluarin satu gitu. Enggak langsung ntar. Oh langsung di sisanya Iya. 4 langsung nyusul gitu. Iya. Berarti 3 udah jadi semua, dulu udah produksi. Belum. Masih menunggu satu lagi paling ya baru Cuma produksi. satu lagi lah gitu. Gue Sekalian juga gitu. bingung nih lagu tentang apaan ya yang relate ya. Ya tentang yang kamu Yang deket-deket rasain aja, iya. Aja ya. Nggak usah ngejar apa yang dilihat di orang dah. Bapak ente aja. Bapak Iya. ente kan pendiam tuh. Iya, keluarga pendiam. Gimana keluarga pendiam? Yudi doain ada ya orang tua ya bener. Iya. Keluarga Atau pendiam. Betawi introvert. Betul. Ya, terlalu dekat kayaknya itu udah. Tentang fan. Tadi Yudi Iya. Margonda kurang deket apa? Menurutku kalau seandainya lagu itu bukan tentang Margonda, nggak akan nyampe ke Vincent. Benar. Benar. Iya. Itu karena kejujurannya kerasa banget Dan Margonda. keresahan tuh. banyak orang juga itu di situ. Iya. Yang penting tuh jujur aja. Kayak stand up Mas ya. Kayak stand up aja. Jadi kayak kalau misalnya nggak kena ya udah bodo amat. Udah biasa ngebom ini. Yang penting kita happy nyanyinya gitu. Iya. Kalau mimpi pengen suatu saat misalnya dibolehin sama manggung sama siapa? Maiwan Fals sih Mas gue. Amin. Bisa tuh. Amin, masih bisa. Itu kayak AI tuh zaman muda, satunya Iwan Fals senior, suaranya mirip Iya. banget. Ya saut-sautan gitu anjing. Oke, satu Iwan Fals. Ada lagi nggak selain Iwan Fals? Luar deh. Luar ya. Luar atau Indonesia bebas? Bob Dylan kayaknya udah gak mungkin dah. Bisa. Dia udah tua banget anjir. Siapa? Bob Dylan. Oh, Bob Dylan. Iya. Belum tahu nasib boy. Masa gue di panggung Amerika bawain Margonda. Ya nggak bisa. Mungkin lagi tur di sini. Iya. Oh, ya, bisa jadi kali ya. Kita aja nyanyiin lagu Squared, I follow the Moscow. Di Atau Rusia mungkin itu. Suatu saat itu nyampe terus dilihat. Iya kan? Bisa aja Iya. ada Bob Dylan di teriak. Margonda. Bob Dylan kan. Margonda. Kang Gicoy. Gledek sama Anang Hermansyah lah, Anang Hijau. Cintaku. Maunya aku. Katanya ini masuk main sih. Amin. Amin sama. Kira-kira Anang akan bawain lagu Gledek yang mana? Gue pengen sih Anang ngebawain lagu Gledek yang soundtrack film action. Terus kalau Gledek mau nyanyi lagunya Anang yang apa? Jodohku. Maunya Maunya di mana? Aku setuju sama Kang Kicu. Aku belakangan ini nonton TikTok, Kang. Yang ada konten kreator ngebahas soal seniman-seniman zaman dulu. Kayaknya ya semua pelawak zaman dulu itu serba bisa dah. Benar. Zaman dulu ya pelawak ya. Benyamin, Bing Slamet ya. Bing Slamet itu tuh ditaruh di medan apapun tuh bisa gitu. Kayaknya kita sebagai pelawak
ini harusnya bisa semua dah gitu. Kayak Iya. seniman aja gitu. Benar. Semuanya platformnya disediain di nih, suaranya enak banget, Bro. Jap, sekarang gimana tuh? Rasanya lagumu ada di story-story orang? Ya seneng aja Mas gue dulu. Biasanya sih gue udah banyak yang nyapa sih Mas gue. Wes. Tapi menurut gue yang lebih dari menurut gue yang lebih baik adalah ketika bapak lagi nyuci mobil nyanyiin lagu lo. Ada. Oh, pernah. Bapaknya dia. Anjing. Bapaknya dia nyanyiin. Dia lagi ngapain tau tuh? Terus? Ya gue denger. Jalannya lebar ini. Tahu dari mana nih? Bangga itu Mas itu. Bangga, berarti Tahu-tahu bapak lalu. lu walaupun Bangga. gitu nyimak berarti kan. Tapi dia nggak tahu ada kamu di situ. Kagak tahu. Enggak, pas waktu itu launching itu kamu kasih tahu nggak? Pak, aku Enggak. ada lagu. Enggak ada. Nggak mungkin. Berarti dia mendengarkan entah dari mana itu ya? Soalnya dikasih tahu nih anak lu nih viral nih gitu. Soalnya bapaknya juga unik. Bapaknya punya akun YouTube itu ngerekam handphone rusak. Iya kan? Iya, bener-bener handphone. Benerin handphone. Jadi kalau misalkan anak-anak main ke rumah dia nih, disuruh, lo jangan lupa subscribe YouTube gua. Gitu kan. Jadi handphone apa dibenerin sama bapaknya. Jadi emang dia sama bapaknya hobinya beda. Kalau bapaknya nyervis handphone, kalau dia hobinya nanam pohon duren. Oh iya. Alpukat, duren, apalagi cabai-cabean ya banyak ya. Kenapa ditanya? Jadi beneran kan nih? Beneran Mas. Beneran. Punya kebun durian? Enggak, ini lahan ini aja sih. Karena Depan emang gede rumah. berarti ya. Iya, cuman kan, Kenapa nih, duren? cuman rata-rata kita potong orang Betawi rata-rata tuh ciri khasnya punya kuburan keluarga. Nah dia punya kuburan keluarga. Oh, berarti kita Wih. Iya. Tahu. Salahnya dia nanam pohon duren di kuburan engkongnya. Nanam nih pohon duren, tak udah jadi setengah nih. Malamnya dimimpiin. Engkongnya datang ke mimpinya dia. Jap, lu cabut tuh pohon duren, akarnya kena jantung gue. Orang udah meninggal. Akhirnya di sini. Akhirnya dicabut. Pohon durennya dipindahin tuh sama dia ke deket kuburan encangnya. Iya. Dimimpiin Mimpi lagi. Masuk ke mimpinya dia, encangnya ngomong gini, dasar anak monyet gue kesandung mulu. Pindah lagi dan dipindah lagi tuh. Kagak pindah dari situ. Dibiarin. Dibiarin. Tapi sekarang udah numbuh Mas, pohon duren nih. Berbuah. Iya, pas gue makan anjing rasa mayat anjing. Pembutang coki. Coki dapat dari coki. Ada. Berarti ke depan ngapain berarti? Yes, next. Selain Tur paling tadi ya. Tur ya. ya. Album. Album, Belum tur. album. Tur. Semoga sukses meledak semuanya. Amin. Batman melesat. Amin. Kicu apa kalau lagi Kicu? apa lagi? Oh, Proyeknya Gedek tahun ini Rilis. mau rilis album sama apa namanya split album sama Tabrak Lari. Oh, Nah. keren. Jadi Tabrak Lari ngirim berapa lagu, Gedek berapa lagu. Jadi satu album isinya Dua. Keren itu. Keren. Keren sekali, keren Musisi sekali. keren. Semoga kita doakan teman-teman kita pada sukses Amin. semuanya. Amin. Tapi kalau sukses jangan lupa teman-teman ini. Ya. Padahal kita ini kan udah Iya. wah. Jadi ajak-ajak leh, ketulan rezeki. Jadi ini sebelum nanti akan ditutup nyanyi, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kita ada event stand up komedi berbahasa Jawa namanya Wayewung Jawa Tampil. Nang kono akan ono stand up Jawaan, full Jawaan gitu. Jadi kini ngumpul komik-komik Jawa di kompetisi dan ini adalah kompetisi yang sing menurut kami sejauh ini paling gede nang Jawa Timur. Jadi bisa misalnya info tiketnya langsung nang adamjaya.id ya langsung tiketnya saya kata gue. Yes, bulan September, Oktober. Diingat-ingat Betul. tanggal. Ini kalau boleh izin teman-teman kalau boleh kalau ini nyanyi satu Oh, lagu iya. Margonda. Kalau boleh, kalau diperkenankan ya. Iya. Jadi kita bisa joget-joget tuh. Iya. Wes, matur suwun kabeh. Kanca-kanca kemarin wani tok. Wani dhisik hasil manut Gusti. Margonda, oh Margonda, kau jantung kota yang merona, jalannya lebar begitu megah,
tempat terukir cerita indah. Namun di Sawangan Pitara, Citayam Limo Cipayung Jaya, kekontrasannya parah menganga, semoga lekas merata. Kebosanan ini tak terperi, api dan jeritan tiada hentinya. Untungnya hegemoni ini berangsur sudah duka di hati.